I just had to let you know you're Perkenalkan, nama saya Firminus Saldi dengan NIM 2510418262, kelas manajemen 1, prodi manajemen. Mata kuliah manajemen operasi, dosen pengampu Bapak Adi Musali. Selama saya masuki pelajaran manajemen operasi, saya merasakan Bapak Adi orang yang asik dan juga mudah senyum pada mahasiswa-mahasiswanya, dan menurut saya lebih cepat tanggap ketika Bapak menjelaskan pelajaran yang Bapak beri kepada saya, dan juga saya mudah mengerti apa yang Bapak jelaskan. Dan juga ketika pelajaran manajemen operasi, saya merasa lebih senang dan juga pelajarannya lebih santai, rileks, dan ada kalanya ketawa, ada kalanya serius, dan itu buat kita tidak tegang. Di balik sunyi ruang kerja, angka dan data bicara. Setiap langkah penuh makna, tak boleh ada yang sia-sia. Waktu terus berjalan, target menunggu di depan. Tak cukup hanya rencana, harus tepat pelaksana. Ini strategi operasi, bukan sekedar teori. Setiap proses berarti menuju efisiensi. Kita susun kita jalani dari awal sampai nanti. Walau banyak hambatan, tetap kita selesaikan. Mesin berputar tanpa henti, tim bekerja sepenuh hati. Koordinasi jadi kunci agar tujuan tercapai pasti. Risiko mulai datang, kita hadapi bersama. Bukan untuk menghindar, tapi cari solusi. Strategi operasi. Ini strategi operasi, bukan sekedar teori. Setiap proses berarti menuju efisiensi. Kita susun, kita jalani dari awal sampai nanti. Walau banyak hambatan, tetap kita selesaikan. Jika rencana berubah, tidak ada frustasi tanpa lelah, karena yang kuat bertahan adalah yang siap perubahan. Strategi bukan sekedar kata, tapi aksi nyata di lapangan.
bersama kita wujudkan operasi yang berkelanjutan. Kita susun, kita jalani. Pemahaman konsep strategi operasi. Yang pertama ada pengertian strategi operasi. Pengertian strategi operasi yaitu rencana jangka panjang yang menetapkan arah untuk fungsi operasi dan bagaimana fungsi tersebut mendukung strategi bisnis secara keseluruhan agar bisnis tersebut berjalan dengan lancar. Yang kedua ada elemen. Elemen biasanya mencakup desain proses, kapasitas, lokal, fasilitas, teknologi, dan manajemen rantai pasok. Contoh di dunia bisnis seperti restoran, misalnya bagaimana restoran cepat saji merancang dapurnya agar makanan bisa disajikan dalam hitungan menit. Dan ada juga contoh di kehidupan mahasiswa, yaitu bagaimana kita mengelola operasi harian kita sendiri. Misal manajemen waktu belajar, memilih rute tercepat di kampus, atau mengelola keuangan bulanan. Kita mulai dari rencana, data jadi senjata utama. Bukan sekedar coba-coba, semua harus terukur nyata. Alur kerja disusun rapi, waktu biaya dikalkulasi, setiap langkah punya arti menuju target pasti. Jangan ragu, ambil keputusan. Analisa jadi pegangan. Resiko kita kendalikan, biar arah tetap aman. Ini strategi operasi. Proska pasti penuh presisi, dari proses sampai distribusi, semua terhubung rapi. Kita susun, kita jalani, efisiensi jadi kunci. Menuju hasil terbaik, nanti supply chain kita perkuat dari hulu sampai ke hilir. Ada pun juga refleksi pribadi, yaitu menerapkan strategi operasi dalam kehidupan mahasiswa. Yang pertama ada mengatur waktu belajar.
Contohnya seperti membuat jadwal mingguan yang konsisten agar tidak terjadi kemacetan belajar, yaitu biasa disebut sistem SKS, sistem kebut semalam. Yang kedua, ada menyesuaikan tugas kuliah. Contohnya jika ada tugas kuliah, bagi prosesnya menjadi riset materi, misal hari Senin, draft kasar hari Rabu, editing hari Jumat, dan pengumpulan hari Sabtu. Ini mencegah penumpukan di akhir jika deadline-nya harus cepat. Yang ketiga, di meja rencana kita mulai bicara data dan fakta. Jadi senjata utama langkah disusun, tak boleh sembarangan. Setiap keputusan punya perhitungan. Resiko datang tak pernah terduga, tapi kita siap hadapi semua. Ini strategi operasi kita, gerak cepat, tepat sasaran, dari rencana jadi kenyataan. Kita maju tanpa keraguan, dengan analisis dan kolaborasi. Setiap langkah penuh arti, tak hanya mimpi, ini aksi menuju target yang pasti. Koordinasi jadi kunci utama, tim bergerak dalam irama sama evaluasi, jadi bahan perbaikan agar hasil makin mendekat tujuan. Jika gagal, kita belajar lagi. Jika jatuh, kita bangkit berdiri. Karena proses tak pernah hianati, hasil dari kerja strategi. Ini strategi operasi kita, gerak cepat tepat sasaran, dari rencana jadi kenyataan. Kita maju tanpa keraguan. Yang ketiga, bekerja sama dalam kelompok. Contohnya, anggota yang jago desain membuat salindia atau PPT, yang jago bicara menjadi pemateri, dan yang teliti menyusun laporan. Komunikasi yang transparan menjaga proyek tetap berjalan tepat waktu.
Yang keempat, meningkatkan produktivitas belajar. Contohnya, menggunakan teknik Pomodoro untuk menjaga fokus atau merapikan meja belajar agar tidak ada distraksi visual yang membuang waktu. Di dalam persaingan dunia industri, kita butuh rencana yang pasti, bukan sekedar jalankan produksi, tapi visi untuk nilai kompetisi, tentang kualitas yang harus terjaga, waktu pengiriman yang tepat menyapa, fleksibilitas di setiap langkah, biaya rendah, rahasia jualan, strategi operasi, jembatan ke masa depan, menyusun visi, tentukan tujuan perusahaan, keunggulan kompetitif. Harga bisnis ini tetap berdiri dan abadi, dari segi pemikiran rantai pasok, setiap proses tak boleh ada yang soal inovasi teknologi. Kita perlu agar pasar tak pernah merasa sunyi. Efisiensi bukan sekunder, produktivitas harus kita daki, input dan seimbang dalam amal, operasi yang kunci yang jembatan ke masa depan, menyusun misi, satukan tujuan perusahaan, keunggulan kompetitif, layak kita cari agar bisnis tetap berdiri dan abadi, strategi operasi, membangun esok hari, pasti agar bisnis ini tetap berdiri dan abadi, strategi operasi, membangun esok hari. Kesimpulannya, kita menganggap diri kita sebagai sebuah sistem operasi, membantu kita melihat hambatan secara objektif dan memperbaikinya secara sistematis, bukan hanya mengandalkan motivasi yang naik turun. Sekian, terima kasih.